menunjukkan distribusi usia dari 100 orang sampel yang tertangkap mabuk minuman keras selama mengendarai mobil, ya. Kemudian dengan tingkat signifikansi 1%, dapatkah menyimpulkan bahwa proporsi orang yang tertangkap dalam kasus drunk driving adalah sama untuk semua kelompok usia. Nah, kita berarti melakukan uji apa, Deh? Uji apa nih, Dek, dari kasus ini? Homogen, Ibu. Homogen. Kenapa kok homogen, Afif? Karena yang diuji ini proporsi orang yang tertangkap itu adalah sama untuk ya kategori ya semua kampus ya. Kategorinya sama, apa? Populasinya sama kan ya, gitu. Ya, Karena diambil dari satu populasi, jadi pasti uji homogeneity. Kenapa bukan uji beda proporsi? Karena kalau ini kita ngomongin 5 kategori yang berbeda, bukan 2 proporsi, dan bentuk tabelnya pun bukan 2 arah, gitu ya. Ya udah nih, tinggal kalian selesaikan aja. Frekuensi harapannya ini lebih gampang kan ya, tinggal 32 dibagi 100. Ini sorry, gimana cara ngitung frekuensi harapannya? Iya ya? Izin bertanya, Bu? Ya, silahkan, Jol. Ini bukannya goodness of fit ya, Bu? Karena kan dikasih tahu jumlah sampelnya 100. Jumlah sampel 100. Oh, jawabannya, ya saya juga nggak fokus nih. Jawabannya Afif tadi itu benar ya. Dikumpulkan dari satu populasi yang sama. Kalau homogeneity itu justru populasinya yang beda. Yang populasinya sama itu betul yang dibilang Jol, goodness of fit. Ya. Tadi bedanya antara goodness of fit sama homogeneity. Kalau homogeneity populasinya beda, kalau goodness of fit populasinya sama. Kemudian ini bentuk tabelnya. Bentuk tabelnya ya. Kalau tadi untuk homogeneity, bentuk tabelnya two-way frekuensi tabel. Jadi ada 2 variabel dibedakan lagi ke dalam 2 kategori. Jadi betul ini uji goodness of fit. Nah, uji goodness of fit digunakan untuk menguji pernyataan bahwa populasi tertentu, populasi yang kita punya itu mengikuti distribusi yang kita klaim. Nah, distribusinya apa dong ini yang kita klaim kalau bunyinya begini? Kan ngomongin distribusi ya? Ini nih. Kok nggak keluar? Dengan kata lain distribusinya apa dong? H0-nya jadinya bukan homogen ya. Apa nih, Dek? Yang P1 sampai P2 sama P itu. Iya, P1 sama dengan P2. P2 sama dengan sampai P5 ini P5. dengan kata lain distribusinya apa? Uniform. Uniform. Atau ditulis ya, satunya berarti tidak uniform atau setidaknya ada satu yang sama. Makanya tadi kan saya bilang juga E-nya ya, ngitung E-nya nggak pakai total baris kalikan total kolom dibagi grand total, tapi ngitung E-nya gimana nih? Kalau klaimnya distribusinya uniform, ngitung E-nya gimana dong? N per K ya? N per K. Jadi yang ini berapa nih? 20. 20% atau 0,2 ya. Ini juga 0,2 begitu seterusnya. Terus masukin ke chi-square-nya tadi ya. Chi-square sama dengan sigma O dikurangi E kuadrat dibagi E. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Izin, kalau Ya, silakan Hilman. itu Bu, perihal yang di misal kayak kita mau ngecek di Excel gitu Bu, itu tuh rumusnya apa ya Bu? Kalau misalnya kita ngerjain agak ragu jawaban, karena kan hitungnya banyak Bu kayak yang tadi. Maksudnya ngitung manual pakai Excel di mana Iya, kita Bu. masukin formulanya O dikurangi E dikuadratin. Kalau itu kan ngitung apa ya? Mungkin rawan kesalahan gitu ya Hilman ya. Iya. Rawan salah, takut kurungnya kurang, takut kuadratnya kurang gitu. Ada nggak cara supaya kita tinggal masukin datanya langsung keluar outputnya gitu maksudnya Hilman? Betul Bu. Kalau di Excel nggak ada, adanya di SPSS. Ya,
Ya, gitu. Nggak bisa dong. Iya, terpaksa. Mau nggak mau kalian harus teliti masukin formulanya. Saya ada nggak ya SSO, penghitungan Bu? SPSS itu software pengolah datanya. Minggu depan kita praktek ya. Kan ini hari ini bahasan kita itu regresi, materi terakhir yang diujikan di UAS. Minggu depan tinggal praktek untuk sebentar saya lihat di RPS ya. Korelasi, kemudian regresi ya, praktek ngitung nilai korelasi, regresi, ANOVA, pakai Excel atau SPSS. Nah, itu pilihan aja sih. Sebetulnya kalau 3 ini kita cukup pakai Excel. Yang penting kalian udah ada add-in untuk data analysis-nya. Tapi kalau kalian mau coba SPSS juga boleh ya. Installernya udah ada di Google Drive. Nah, untuk goodness of it test ini nggak bisa pakai Excel, harus pakai SPSS. Gitu. Jadi saya biasanya nunjukin sama kalian itu ya hasil hitungan Excel saya ya. Ntar mana ya? Ini bertanya, Bu. Ya, Kan silahkan Jol. pertemuan terakhir ada praktek di SPSS. Berarti ujiannya ada praktek juga gitu, Bu, dari laptop? Atau tetap Bukan tulis tangan aja UASnya? pertemuan terakhirnya kuis ya. Minggu depan bukan pertemuan terakhir. Minggu depan praktek, terus setelah itu kuis. Nah, nanti ujiannya gimana? Ujiannya bukan praktek. Kalaupun ada berkaitan dengan software, itu outputnya. Kalian diminta untuk baca outputnya, menginterpretasikan. Gitu yang udah-udah. Mungkin kalian bisa lihat tahun lalu tuh kalau nggak salah, kalau nggak tahun lalu, maksudnya kalau nggak semester lalu, semester sebelumnya deh, ada soal kalian diminta untuk menginterpretasikan output dari SPSS. Kayak ini tadi nih, belum ya. Nanti di regresi saya tunjukin ya, contoh output yang harus kalian baca. Jadi kalau praktek mengerjakannya enggak. Mana ya? Gitu Jol ya, nggak ada simulasinya sih enggak. Nah ini nih. Stop. Ini Hilman, saya juga ngitungnya, saya jembrengin ke sini, soalnya kalau di Excel kan nggak bisa dibagi 2 ya. Jadi saya cari E-nya, terus dikuadratin. Bener-bener harus hati-hati. Nih, harus hati-hati nih juga, saya pernah salah nyeklik juga nih. Ya, bisa jadi meleset ke sini gitu. Terus nih waktu ngitung chi-square-nya juga kan saya harus nambahin dari yang mana nih ya? Nih, jadi jumlahin semuanya. Gitu, nggak ada cara praktisnya, mau nggak mau ya. Nah ini juga nih, kalau ini apa namanya, ada satu materi yang nggak kita bahas ya, dikeluarkan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya udah lanjut ke regresi kalau gitu ya. Regresi ini materi lanjutan setelah korelasi. Nah ini ya, setelah korelasi, kalian masih ingat nggak bedanya korelasi Pearson sama Spearman? Selain rumusnya. Kalau sperm itu lebih ke arah bentuk peringkat ya, Bu? Bentuk datanya ranking. Pearson bukan ranking. Terus apalagi bedanya? Apa ya? Misalnya kalau Pearson itu nggak bisa p-value. Oke, hasil pengujian hipotesisnya nggak bisa p-value, betul. Kemudian apa lagi? Ini untuk uji apa? Kalian pasti itu Bu, kalau Pearson itu kalau aku lupa. Bingung. Ya kalian juga mau jawab mungkin bingung ya. Tadi Bunya bilang uji korelasi ada Pearson sama Spearman. Terus ini ditanyain lagi, Pearson untuk uji apa? Ya uji korelasi iya, tapi bedanya apa uji korelasi yang gimana gitu. Kalau Pearson uji korelasinya gimana, kalau Spearman gimana? Kalau Pearson nggak salah itu tidak ada korelasi linear. Kalau Spearman itu nggak ada korelasi.
Kenapa sih bunyinya Oke, bunyi H0-nya ya. Kalau Pearson ini menguji ada tidaknya korelasi linier. H0-nya nggak ada korelasi linier. Kalau Spearman menguji hubungan antara kedua variabel, baik linier ataupun tidak gitu ya. Jadi kalau di Pearson ini kan H0-nya, rho-nya sama dengan 0. Kalau di Pearson keputusan kita menolak hipotesis 0, berarti kan kesimpulannya ada korelasi linier ya antara X dan Y. Kalau gagal tolak, ya berarti nggak ada korelasi linier. Tapi bukan berarti nggak ada hubungannya, gitu kan ya, kalau di linier. Tapi kalau di Spearman, kalau keputusan kita menolak hipotesis 0, maka kita bisa bilang ada hubungan antara X dan Y, tapi hubungannya kita nggak tahu apakah linier atau non-linier. Oke, bisa dipahami sampai sini? Jadi, kalau di Pearson kita udah bisa pastikan, oh gini deh, kalau di Spearman begitu nggak ada hubungan, ya benar-benar nggak ada hubungan. Tapi kalau di Pearson nggak ada korelasi, nggak ada hubungan, itu cuma dalam bentuk linearnya aja. Mungkin ada hubungan yang lain. Tapi begitu kita punya kesimpulan ada korelasi linier, udah jelas itu hubungan X sama Y itu linier. Kalau hubungannya linier, kalau di sini hubungannya linier, maka X dan Y kita bisa tuliskan dalam persamaan. Bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan. Kalau pelajaran matematika X dan Y linier itu X dan Y linier. Kalian masih ingat nggak? Ini dituliskannya udah bentuk apa? Mikirnya pasti susah-susah deh. Jangan susah-susah mikirnya. Apa nih? Yang itu Bu, kayak bentuk apa? Yang bentuk sudut 45 derajat itu. Aduh, itu kan bener kan mikirnya susah-susah kan ya. Persamaan apa namanya? Kalau yang nanti saya jadinya gemet jawab sendiri juga ya. Ada persamaan kuadrat itu kan yang kuadrat. Iya, kalau kuadrat kan begini ya Hilman ya. Ya. Kalau ini hubungan antara X sama Y itu gimana? Nggak linear, Bu. Nggak linear kan? Parabola, Bu. Nah, berarti iya parabola. Kalau gitu kalau persamaan linear, tuh kan jadinya kejawab deh. Kalau X dan Y-nya punya hubungan linear, ya berarti X dan Y bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan linear. Kalau persamaan linear bentuk umumnya kayak gimana? X sama dengan Y. Salah tuh, Bu. AX plus B, Bu. Iya, ini kan AX plus B. Ya. Atau ada juga yang MX plus C. C-nya konstanta, M-nya gradien gitu kan ya. Nah, kalau kalian ingat lagi zaman SMA, aduh SMA kapan ya gitu ya, padahal baru 2 tahun loh kalian tuh. Mungkin ada pelajaran, saya lupa sih sebetulnya babnya apa ya. Pelajaran diminta kita mencari persamaan linear untuk persamaan linear yang melewati 2 titik gitu ya. Atau persamaan linear yang persamaan linear yang melalui 1 titik dengan gradien tertentu gitu. Ingat nggak sih? Ingat nggak? Ingat tapi lupa caranya. Iya, Bu, lupa, Bu. Iya, nggak apa-apa, lupa caranya, nggak apa-apa. Tapi ingat kan, kalian mau cari ini kan, A-nya itu jadinya berapa, B-nya berapa dengan titik yang ada gitu. Yeah. Itu pendekatan matematika. Kita juga ya di regresi ini mau cari nilai A sama B-nya, tapi dengan pendekatan statistika. Gitu. Jadi tadi kan ya, kalau kita diuji korelasi itu udah punya kesimpulan bahwa X dan Y itu berkorelasi linier, kita bisa cari persamaan liniernya kan ya. Persamaan liniernya namanya persamaan regresi. Garisnya garis regresi. Gitu. Jadi kalau kalian dengar orang mungkin istilahnya mau nge-regress atau lagi nge-regress, berarti dia itu sedang mencari persamaan regresi yang tepat dari variabel pengamatannya dia gitu. Intinya gitu, kita mau cari persamaan linearnya. Mau cari A sama B-nya. Buat apa? Untuk memperkirakan nilai Y-nya. Gitu. Jadi kalau di zaman SMA mah kita harus ada 2 titik dulu atau 1 titik sama gradien biar bisa dapetin persamaannya. Kalau kali ini kita nggak pakai itu ya. Tapi ya intinya sama ya, mau cari persamaan linearnya. Oke, waktu kita bahas korelasi kan ada baiknya ya sebelum kita menguji korelasi kita gambarin dulu scatter plotnya. Nah misalnya scatter plotnya kita dapat kayak yang A sama B. Ini kan cukup pede buat kita ya kalau ada korelasi linear antara X sama Y.
Nah, terus tadi kan kalau dua variabel itu berkorelasi linier, berarti kita bisa cari persamaan liniernya. Tapi atau persamaan regresinya. Tapi kalau misalnya dua variabel itu tidak terbukti ada korelasi linier, ada manfaatnya nggak, Dek, persamaan liniernya? Perlu nggak kita bikin persamaan linier? Perlu nggak kita bikin persamaan regresi? Misalnya nih ya, dari uji korelasi. Dari uji korelasi. Kesimpulannya gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0 kan berarti nggak ada korelasi linier. Korelasi linier. Menurut kalian perlu nggak dicari persamaan regresinya? Enggak, bukan itu. Enggak linear tadi. Enggak, kan nggak linier. Jadi ngapain cari persamaan regresinya? Kalaupun ada persamaan regresinya, maka itu tidak bisa digunakan untuk memprediksikan nilai Y. Ya. Persamaan regresi ini tadi kan bentuk umumnya Y sama dengan AX plus B. Atau kalau di sini ya kita pakai notasinya B0 ditambah B1X. Tapi ya persamaan regresi ini digunakan untuk memprediksikan nilai Y. Jadi dikasih topi. Ya, topi. Nilai Y yang sebenarnya simbolnya Y. Jadi ini persamaan regresi digunakan untuk memperkirakan nilai Y. Ya tentunya nilai Y yang nggak ada di data pengamatan kita. Gitu. Kemudian kalau ternyata nggak berkorelasi linier, ya ini persamaan regresinya nggak bisa digunakan. Kalaupun ada, nggak bisa digunakan untuk memperkirakan variabel Y-nya. Nah, tadi kita bisa dapat persamaan regresi. Sementara ini scatter plotnya banyak. Apakah persamaan regresinya jadinya banyak atau tidak, Dek? Persamaan regresi, nama garisnya garis regresi. Garis regresi itu kan garis yang paling fit sama scatter plot ini. Ada berapa banyak sih garis lurus yang kita bisa buat dari scatter plot ini? Apakah 1, ataukah 5, 10, atau berapa? 1 doang nggak sih Bu? Kayak ada errornya gitu kan ada. Oke, ada errornya. Tapi kalau kita ngomongin kemungkinan garis, 1 atau ada berapa? Ini kita ngomongin garis yang Kalau melewati garisnya titik-titik bisa ini. lebih mungkin. Bisa lebih. Garisnya bisa banyak. Bisa ini yang saya gambarin. Bisa begini gitu kan. Bisa juga gini gitu ya. Ada banyak banget garis yang bisa dibikin melewati titik-titik ini. Terus garis yang mana sih Bu? Yang tepat itu garis yang sesuai dengan persamaan regresi. Nah, garis yang paling fit dengan titik-titik ini. Yang tadi dibilang Haris itu errornya paling kecil. Error atau istilahnya residualnya paling kecil. Ya. Terus residu itu apa? Aduh, Ibu udah ngomongin residu lagi. Ini saya tunjukin gambar yang lebih gede lagi deh ya. Ada di bawah. Jadi saya lompat-lompat nih jelasinnya. Nah, ini dia nih. Ini garis regresinya. Garis regresi yang biru mengikuti persamaan regresi ini. Digambarkan berdasarkan persamaan regresi ini. Kemudian persamaan regresi ini dibuat berdasarkan 4 titik yang kita punya, 4 data yang kita punya. Ada data ini, ya 1, 2, 3, 4. Data yang pertama ini ada nilai X-nya kan ya, X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya berapa? 9. Y. Yang saya tanyakan Y-nya, bukan Y topi. 5. Tadi dapat 8, X-nya Bu. 1 dari mana? Tarik ke sini kan? 8, Bu. Iya, Bu. Ini X, ini Y. 8. Mana 8? Iya. Oh, ya, mentang-mentang udah lama nggak baca diagram Kartesius ya. Iya kan? Akhirnya yang ini Bu, yang di bagian yang dekat garis itu Bu. Iya, Bu. Yang deket garis Bukan yang mana? Yang atas yang Ini. Iya. Nah, kalau ini Y topi. Jadi data aktualnya dari yang ini, X-nya sebenarnya 1, Y-nya 4. Tapi dari garis regresi yang kita punya,
kita memperkirakan nilai Y-nya itu 8. Terus Bu, ngapain kita memperkirakan data yang udah kita punya? Betul, ngapain gitu ya. Ini data yang sebenarnya, tapi kita bisa lihat nih, dari hasil perkiraan sama hasil aktualnya itu ada bedanya. Kan tadi Haris yang bilang ya ada error. Kalau di sini namanya residual nih, residual, ada residualnya. Terus persamaan regresi ini dipakai buat apa? Kita lihat nih, misalnya kita mau memperkirakan nilai Y untuk X sama dengan 3. Kita tahu nggak Y aktualnya berapa? Y-nya, ada nggak? Ada. Berapa? Nggak ada ya, Bu? Nggak ada, Bu. Nggak ada kan, nggak ada titiknya. Jadi karena data Y-nya nggak ada, kita bisa memperkirakan nilai Y berdasarkan persamaan regresi yang kita punya. Berapa perkiraannya? belas ya. Lihat di garisnya itu, Bu ya. Atau Lihat gimana, di garis. Bu? Garis ini dibikinnya dari mana coba? Ada yang bisa bantu jawab? Ini bikin garis dari persamaan yang mana, Dek? Itu yang Y proyeksi itu, Bu. Y proyeksi sama Ini dengan kan? 5 plus 4X. Iya. Iya, jadi nyari nilai Y topi apakah harus selalu dilihat dari garis apa bisa dari persamaan ini? Persamaan bisa. Persamaan Berarti, bisa. itu 17 Y topinya. 17. Jadi justru lebih presisi kalau kita masukin ke sini dibandingkan kita lihat ke garis, benar nggak? Karena garis ini mengikuti persamaan ini. Ya, kalian kebanyakan ngitungin pajaknya orang-orang nih, majakin orang jadi lupa pelajaran matematika. Berarti ini ya, Bu, dengan kata lain itu yang Y biasanya itu kayak apa namanya? Jumlah paling luarnya dari garis ini ya, Bu. Kalau Y yang sebenarnya itu benar-benar data hasil yang kita amati, hasil yang kita punya gitu. Tapi kalau kita bandingkan sama ini nih ya, kan X-nya sama dengan 3, perkiraan atas nilai Y-nya itu 17. Data sebenarnya untuk nilai Y-nya kita punya enggak? Bisa ada punya, bisa enggak? Tapi kalau di kasus ini punya enggak? Enggak. Enggak. Terus kita punyanya perkiraan 17. Kita yakin enggak nilai perkiraan ini pasti sama dengan nilai yang sebenarnya? Enggak, juga ada Apakah pasti sama? residualnya. Ada residualnya. Kenapa? Ada residualnya berdasarkan titik-titik yang lainnya ini pasti ada residualnya. Gitu ya. Jadi namanya perkiraan kan bisa sama, bisa juga meleset gitu kan ya. Terus gimana sih tujuannya kita gimana sih perkiraannya itu? Perkiraan nilai Y-nya dapetin nilai yang gimana, Dek, menurut kalian? Yang paling apa ya? Paling presisi. Benar lah itu. Paling mendekati nilai aktualnya. Iya kan ya? Iya enggak? Kita maunya dapat perkiraan nilai Y yang paling dekat sama Y-nya. Iya enggak? Yang residunya paling kecil. Kecil. Yes. Jadi garis regresi ini adalah garis yang paling fit. Paling fit itu kayak gimana? Yang residunya paling kecil. Ini kan titik-titiknya ada banyak tuh ya. Ada banyak, kemudian mungkin ada yang dilewatin sama garis itu. Kalau titiknya dilewatin sama garis ini, berarti residunya berapa? Misalnya di sini ya, titiknya. Ini residunya berapa? 0. Karena Y-nya sama dengan Y prediksinya, gitu ya. 0. Tapi ada juga yang di sini, nih kan. Yang paling fit yang nilai residunya paling kecil karena dia paling dekat sama titik-titik itu, jumlah residunya. Jadi ini kalau dikuadratin, dijumlahin harusnya yang paling kecil. Kan tadi ada banyak kemungkinan garis ya. Garis yang fit, garis regresi itu yang residunya paling kecil. Tapi jangan mikir susah dulu ya. Jangan-jangan ada yang mikir, wah berarti harus nyari banyak garis, terus kita hitung residunya. Enggak, saya cuma nyampein konsepnya aja. Nyari persamaan regresinya, seperti yang saya sampaikan di awal, kita tinggal nyari B0-nya berapa, B1-nya berapa, gitu ya. Nyari B0, B1-nya berhubungan dengan konsep korelasi, gitu. Tapi paling enggak sampai sini sudah bisa dipahami yang dimaksud dengan garis regresi itu yang gimana ya? Yang residunya paling kecil, yang paling presisi, paling mendekati scatter plotnya itu tadi, melewati lebih banyak titik, ya. Kurang lebih gitu gambarannya. Kemudian, atau ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu, tadi Y-nya berapa ya, Bu? Y yang biasanya, Gimana? yang sebelumnya tadi, yang Y biasanya berapa tadi, Bu?
dapatnya. Yang titik yang mana nih, Jol? Yang X-nya 3, Bu. Oh, kalau X-nya 3 ini, Y-nya kita nggak tahu. Kan data yang kita punya cuma ini. Oh. 1, 2, 3, 4. Kita taunya cuma Y prediksi. Y prediksinya 17. Terus seberapa dekat sih kita sama data aktualnya? Ya nggak tahu juga. Bisa nggak kita dapetin Y-nya? Bisa. Tapi kalau kita dapetin Y-nya berapa, ngapain kita prediksikan nilai Y? Gitu ya. Jadi gunanya persamaan regresi ini buat apa sih, Dek, kesimpulannya? Memprediksi ya, Bu ya. Memprediksi nilai Y yang X-nya itu nggak ada di datanya kita. Yep. Oke? Jadi kayak ini nih, kalau X-nya sama dengan 1, Y aktualnya kan ada. Ya, Y aktualnya ada. Yang ngapain kita prediksikan nilai Y untuk X sama dengan 1? Gitu ya. Untuk X sama dengan 2 gimana? Ada nggak data aktualnya? Ada, Y-nya 24. Tapi kalau X sama dengan 3, Y-nya nggak ada. Itu kenapa kita prediksikan. Ya, jadi kalau ada data real, ya tentu saja kita gunakan data real. Kalau nggak ada, baru kita perkirakan. Bisa dipahami, Jol? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih kembali. Ada lagi? Udah, lanjut lagi ke awal tadi ya. Oh, jauh ya lompat-lompat. Nah, ini tadi ya. Yang kanan juga sama, kita bisa bikin banyak garis. Tapi yang ini hubungannya korelasi linear negatif, ini positif. Kemudian tadi kan persamaan regresi ini bisa dicari kalau sudah dikonfirmasikan, diuji korelasi Pearson bahwa ada korelasi linear antara X dan Y. Nah, koefisien korelasinya untuk Pearson ini kan ya, bisa yang atas, bisa yang bawah ya. Ini ada di slide korelasi. Saya cemplungin lagi ke sini, mengingatkan lagi. Karena koefisien korelasinya ini nanti kita gunakan untuk menemukan nilai dari B1-nya, koefisien dari X-nya. Ini saya udah jelasin ya. Garis yang paling fit dengan scatter plot tadi namanya garis regresi, persamaannya persamaan regresi. Kemudian, kalau bentuk umumnya kan Y sama dengan MX plus B. Di statistika kita ubah jadi Y topi ya, karena menunjukkan perkiraan atas nilai Y. Jadi Y topinya sama dengan B0 tambah B1X. X-nya ini diistilahkan dengan atau disebut dengan variabel penjelas atau variabel prediktor atau variabel bebas. Nah, kita seringnya pakainya ini, variabel bebas. Terus Y topinya variabel terikat. X ini variabel yang mempengaruhi, Y topi itu variabel yang dipengaruhi. Ya. B0-nya intercept, B1-nya slope atau kemiringan. Nah, ini persamaan umumnya. Jadi tugas kita kalau mau bikin persamaan regresi, kita harus cari B0-nya sama B1-nya. B1-nya dicari pakai rumus ini. Lebih gampang kan ya? Kalau udah ada koefisien korelasinya. Tinggal R dikalikan standar deviasi Y dibagi standar deviasi X. Jadi kalau diuji korelasi itu kan nggak masalah ya buat kita, kalaupun ketuker variabel mana yang jadi X, mana yang jadi Y ya, koefisien korelasinya sama aja kalaupun ditukar. Nah, kalau di regresi nggak boleh ketuker, harus benar menentukan X dan Y-nya, karena begitu ketuker nanti B1-nya jadi beda, B0-nya beda, persamaannya juga beda. Gitu ya. Jadi nggak boleh ditukar X sama Y-nya. Benar-benar harus tepat menentukan X dan Y-nya. Nah, ini contohnya di bahasan uji korelasi waktu itu ada contoh mengenai data panjang sepatu sama tinggi badan laki-laki ya. Ada 5 datanya. Kemudian waktu itu hasil uji korelasinya sebenarnya nggak ada korelasi linier antara panjang sepatu sama tinggi badan. Jadi kita sebetulnya nggak perlu cari persamaan regresinya. Kan kalau kita ngitung manual, prosedurnya kan uji korelasi, baru lanjut cari persamaan regresi. Tapi kalau kita mengolah data pakai software, seringkali kita lakukan bersamaan. Ya, waktu kita melakukan uji regresi, keluar juga uji korelasinya. Gitu. Jadi tinggal pilihan kita ya menentukan apakah persamaan regresinya bisa digunakan atau tidak. Nah, misalnya nih kita dapat outputnya seperti ini nih pakai software nih, output dari SPSS, ini Excel ya, ini StatDisk. Nah, kalau dari StatDisk ini udah kelihatan nih B0-nya dia kasih tahu ya, B1-nya berapa, terus persamaan umum yang dikeluarkan StatDisk ada juga. Jadi kita bisa bikin persamaan regresinya. Jadi Y topi sama dengan 125,407 ditambah
1,727x gitu. Nah, di Excel juga udah keluar, tapi saya nggak menemukan ini ya. Saya mah dapatnya kayak SPSS ini. Kalau di SPSS, ini Minitab, kalau di SPSS gimana? Untuk menemukan B0, B1-nya, lihat kolom yang ini nih, unstandardized coefficient, terus bagian ini. Ini konstantanya, kemudian ini variabel X-nya, panjang sepatu. Jadi, persamaan regresinya ya sama dengan yang ada ini nih, ini sama aja. Bu, itu kan persamaan regresinya. Tadi bisa dipakai kalau berkorelasi linier, gitu kan ya? Terus kita dapat kita bisa baca hasil uji korelasi liniernya di mana? Umum dari persamaan regresi itu yaitu Pi sama dengan B0 ditambah B1X. Di sini kita menggunakan satu variabel bebas ya, menguji satu variabel bebas bagaimana pengaruhnya terhadap variabel Y. Kalau kita menggunakan satu variabel bebas ya, analisisnya disebut dengan analisis regresi linier sederhana. Kita bisa menguji lebih dari satu variabel bebas secara bersamaan ya, bagaimana pengaruhnya terhadap Y. Contohnya kayak identitas pendapatan nasional kan Y sama dengan CI G N X. Kita nggak perlu nguji pengaruh C terhadap Y gimana, I terhadap Y gimana gitu ya satu-satu. Kita bisa uji sekaligus, namanya uji simultan. Uji simultan. Kalau uji simultan, bentuk persamaan regresinya jadinya begini. Jadi kalau kalian baca-baca skripsi cutting kalian, itu sebagian besar pakainya uji simultan atau istilah lainnya lagi regresi linier berganda. Kenapa kok disebut berganda? Karena kita melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Jadi bentuk umumnya begini, B1X1, B2X2, B3X3, ini tetap persamaan linier karena pangkat paling tingginya kan 1 ya. Gitu. Kemudian kalau regresi linier sederhana, ini kalau di Excel itu juga keluar ya koefisien korelasinya. Kita bisa gunakan koefisien korelasi tadi untuk mengambil keputusan ada tidaknya korelasi linier. Tapi kalau regresi linier berganda ya, kalau regresi linier berganda kan di sini outputnya bukan cuma panjang sepatu ya. Kalau kita ngomongin keempat variabel bebas ini bisa jadi ini C, bawahnya ada I, ada G, ada NX gitu. Langsung keluar. Tapi koefisien korelasinya cuma 1. Jadi keputusan kita apakah variabel X1 berkorelasi linier terhadap Y, X2 berkorelasi linier terhadap Y, begitu seterusnya ya, tidak didasarkan pada koefisien korelasi. Masih ingat nggak di uji korelasi Pearson, selain menggunakan koefisien korelasi R, statistik uji apa lagi sih yang kita bisa pakai untuk pengujian hipotesisnya? Selain R ada apa lagi? Kan kalau dua arah pakainya R. Kalau satu arah pakainya T uji ya, Bu? yes, pakainya T. Jadi kita lihat berkorelasi linier atau tidaknya satu variabel dari uji T-nya. Uji T itu disebut dengan uji individual karena kita menguji korelasi linier dari masing-masing individu ini ya, masing-masing variabel ini terhadap Y. Ini nih nilai T-nya. Kita juga bisa ngambil keputusan pakai p-value. Nah, kalau pakai T kan T hitungnya untuk panjang sepatu ini 1,27. Kita harus bandingkan sama titik kritisnya. Kalau pakai p-value kita tinggal bandingkan sama alfanya. Jadi, kalau di sini p-value-nya untuk konstanta bisa diabaikan ya. P-value-nya nilainya 0,294. Kalau kita bandingkan dengan alfa, kurang dari atau lebih dari alfa, Dek. Alfanya berapa sih yang biasanya dipakai? Oke, default-nya berapa pakai alfanya? Alfa apa?
Yang 5% sini. bisa kan, Bu? 5%, Iya. Bu. 5%. Iya, kalian gemesin deh. Kalau lama jawabnya. Selain 5% berapa lagi? 1%. 1. Terus 10, Bu. 10 tuh. Kalian pelit banget mau jawab. Udah kita bandingkan sama alfa nih. Alfa paling gede kan 10%. Jadi nilainya pasti kurang dari atau lebih dari alfa? Lebih dari. Lebih dari. Keputusannya apa dong? Tolak, gagal tolak. Ada korelasi atau tidak? Korelasi linear atau tidak? Iya, ada. Karena Kalau tolak itu gimana? Kalau tolak, Bu? ini tolak apa gagal tolak nih? Kalau lebih dari berarti masuk area yang di blok ya. Berarti tolak. Sebentar. Tolak H0. H0-nya kan tidak ada korelasi linear ya. H1-nya tidak sama dengan 0. Kalau P value kurang ada korelasi linear. Karena P value kurang dari alfa, ini apa keputusannya? Ini gagal tolak. Iya, gagal tolak. Iya. Tolak, nah 0. Kalau P value lebih dari alfa baru gagal tolak. Ya. Jadi bingung ya, Bu, kalau nggak digambar. Kan kalau digambar itu, kalau saya sih gambar itu kalau pakai metode tradisional ya, baru enak gambar gitu. Kalau pakai P value gimana ya gambarnya ya? Kan harus ada area ininya juga. Oh iya, sebentar deh. Bisa. Areanya berarti 0,294 itu kanan dan kiri kan ya. Ya udah 1 juga bisa ya. Ini areanya 0,294. Kalau 10% kan berarti cuma segini ya. Gitu. Terus gimana dong? Nah, saya jadi bingung nih. Kalau dari gambar mau jelasin ke kalian tuh gimana. Tapi ya itu preferensi Haris mungkin lewat gambar. Saya kalau pakai P-value nggak digambar, pakai begini. Kalau metode tradisional baru digambar. Gitu ya. Oke. Atau ini aja nih Haris nih, 1,27 jatuhnya di mana nih. Tapi cari berarti ya di tabel T. Tabel T N-nya 5. N-nya 5, terus alfanya boleh pakai 5% atau 10%. Keputusannya harusnya sama. Oke, Dek. Kemudian ini tadi kan keputusannya gagal tolak H0, berarti nggak ada korelasi linier. Nah, ini ada persamaan regresinya, tapi tidak bisa dipakai untuk memprediksikan tinggi badan seseorang dengan panjang sepatu ukuran tertentu. Oke? Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Izin, Ya, silakan Nurul. itu izin konfirmasi aja Bu, untuk partisipan Zoom-nya udah lengkap. Oh iya, jadi inget saya belum screenshot ya. Ya udah, saya stop dulu. Silahkan nyalakan kameranya, ya. Siapkan pose terbaiknya. Layar pertama dulu. 1, 2, 3. Lima, 7. Tanggal 13. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke. Namanya Torik jadi menarik perhatian saya karena di IG itu lagi, mungkin karena saya sering mantengin galak ya, jadi keluar Fuji Torik. Tertofu juga saya nih. Terus file. Mana ya? Muhammad Torik Halilintar ya, nama adiknya Atta. Kian bledek. Tanggal 13. Kemudian tadi Lydia sudah join? Sudah, Bu. Oke. Ada kendala apa Lydia tadi? Lagi mati listrik, Bu, di sini, Bu. Jadi jaringannya hilang. Ini sudah nyala? Atau ini belum tahu, Bu. Ini lagi di ladang, Bu. Jadi nggak tahu listriknya hidup atau belum. Oh iya, kamu pakai handphone apa laptop? Pakai handphone, Bu.
Oke, kalau pakai handphone kan lebih tahan ya, tapi Zoom ini lumayan boros baterai juga. Jadi mudah-mudahan baterainya cukup sampai selesai kita perkuliahan ya. Lanjut ya. Mana tadi ini, kemudian, oh ya, kalau nyari p-value bisa dari kolom ini ya, ada tulisan C gitu menunjukkan p-value. Bisa juga yang ini nih, kayak gini. Prop T itu berarti p-value dari nilai T tertentu. Gitu. Kalau di StatDis ini nggak ada p-value-nya Excel. Tapi sebetulnya kita bisa munculin juga kalau di Excel ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak cara kita menemukan ada tidaknya korelasi linear antara dua variabel dari output software-nya? Sebelum kita lanjut ke penghitungan. Konfirmasi dikit. Ya, Konfirmasi boleh, dikit. silakan. Buat kayak ini tuh ingetanku bener nggak gitu. Kalau p-value itu yang buat tadi kan Bu, ya? Buat gambar itu kan dari p-value kan? Kalau nggak salah. Gambar. Kalau Atau selama dari ini apa? saya kalau gambar itu kalau pakai metode tradisional. Ini titik kritisnya, misalnya tabelnya berapa ya. Berarti ini area penolakannya kalau satu arah ke kanan. Kemudian kita lihat T hitungnya, jatuhnya di sini atau di sini gitu. Selama ini saya jelasinnya gitu. Tapi kalau pakai p-value, kita pakainya kalau p-value kurang dari sama dengan alfa, ini tolak H0. Ya. Kalau lebih dari alfa, gagal tolak H0. Itu Riz. Ya. Oh, iya beda Bu. Titik ininya beda Bu. Bukan dari p-value gitu. Titik. Iya. Titik ininya yang diceknya ya. Iya. Ya, yang diceknya beda. Tapi sebetulnya juga bisa kita bandingkan luasnya ya. Kan luas yang dibatasi T hitung itu p-value. Kemudian kita bandingkan sama luas alfanya itu ya 5% ya berarti luas daerah yang di arsilnya ya 5%. Tapi saya bingung jelasinnya kalau pakai luas daerah gitu, makanya kalau pakai p-value saya udah pakai ini aja lah gitu ya. Iya. Terus yang ini Bu, yang p-value apa kurang dari sama dengan apa itu berarti emang udah Pakemnya. Udah iya, kalau kurang dari sama dengan alfa itu tolak H0 gitu. Iya. Tinggal kita alfanya mau pakainya berapa. Kalau kan bisa beda ya. Misalnya di alfa 5%, ini keputusannya lebih gagal tolak H0 ya. Value-nya bisa lebih dari alfa. Lebih dari alfa berarti gagal tolak H0. Gagal tolak. Tapi ketika kita pakai alfa 10%, ini keputusannya bisa tolak H0. Misalnya kan contohnya ya, kalau p-value-nya berapa ya? 0,06 aja gitu. Ya, kalau p-value-nya 0,06 kita pakai alfa 5% kan gagal tolak. Tapi kalau kita pakai alfa 10% tolak H0. Ya, Riz ya. Iya, berarti kalau untuk yang kurang dari sama dengan itu tuh tolak H0 itu khusus yang satu arah aja, Bu. Kalau yang dua arah kan beda atau gimana? Sama tapi penghitungan p-value-nya. Nah, ini mengingatkan yang lain juga ya, karena udah lama kita nggak ngomongin itu ya. Ketentuan p-value kurang dari sama dengan alfa ini tetap tolak H0, baik satu arah maupun dua arah. Tapi penentuan p-value-nya, kalau ujinya dua arah, ini kita hitung luas daerah dari T statistik, bisa ke kanan atau ke kiri ya, dikalikan 2. Ya kalau statistik ujinya nilainya negatif, berarti kita cari luas daerah dari T statistik itu ke kiri. Kalau positif ya ke kanan. Gitu. Kalau Z kan harus dilihat ya, kiri apa kanan. Kalau di T kan udah kita cuma bisa perkirakan aja. Kemudian mungkin ini Haris juga perlu diingatkan juga ya, karena agak-agak kecampur ya, ada yang nggak dikalikan 2. Kalau di tabel T itu kan ada area in one tail, ada di area two tail. Itu kenapa kalaupun ujinya dua arah, p-value-nya nggak kita kalikan 2 lagi, karena kita udah lihat di barisan two tail. Gitu, Riz. Itu khusus yang untuk sampel T, ya sampel. Untuk distribusi T. Kalau kita baca distribusi Z, enggak, tetap harus dikalikan 2 p-value-nya. Luas daerah ke kiri atau ke kanan aja. Ini nggak dikalikan 2 ya, kalau satu arah. Oke, Haris, ada lagi yang mau dikonfirmasikan? Udah, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, boleh, silahkan.
Ini yang hitung-hitungan dari komputer ini, yang manualnya gimana caranya, Bu ya? Nah, iya nih. Habis ini saya mau tunjukin manualnya. Ya, Iya. karena kan nanti kalau kalian diminta bikin persamaan regresi kan nggak pakai itu ya, harus ada manualnya. Kemudian ini tadi udah ya. Manualnya kayak gimana? Jadi kalau dari software tadi kan ini persamaan regresinya, kalau manualnya nah ini tadi. Waktu itu kita dapat koefisien korelasinya 0,591 ya. Tapi nggak ada korelasi linier. Jadi sebetulnya kita nggak perlu lanjut. Tapi misalnya penasaran nih, kita bikin aja persamaan regresinya. B1-nya R dikalikan standar deviasi dari Y, Y-nya tadi itu tinggi badan. Jadi kita hitung dulu standar deviasi dari tinggi badan berapa. Kalau di sini hasilnya 4,87, terus standar deviasi dari panjang sepatu 1,66. Kita masukin ke sini dapatlah B1-nya ini. B0-nya ini rata-rata tinggi badan, yang ini rata-rata panjang sepatu. Dapatlah B0-nya ini. Jadi persamaan regresinya jangan sampai kebalik ya, karena pengalaman yang udah-udah masih ada mahasiswa yang terbalik membuat persamaan regresinya. Tadi kan bentuk umumnya B0 ditambah B1X gitu ya. Jadi udah dapat B0, B1, ada mahasiswa yang bikin kesalahan begini nih. 1,72745 ditambah 125,407X. Ini terbalik. Ya. Bu, kalau begini boleh nggak? Gini boleh nggak? Ini benar. Cuma nggak umum aja ya. Jadi, karena biasanya kita lihatnya kan biasanya begini nih. 125,41 gitu udah desimal ya, biar nggak kepanjangan. Tambah 1,7273X gitu ya. Jadi begitu X-nya di depan ya rada-rada ini juga butuh penyesuaian gitu. Ini sama ini boleh, benar dua-duanya ya. Yang penting tadi jangan sampai ditukar koefisien X-nya. Kemudian jadi persamaan regresinya sama dengan output software-nya. Nah, kalau kita gambarkan garis regresinya, ini dia garis regresinya. Ya. Ternyata garis regresi ini ya hanya fit di satu titik, ya hanya melewati satu titik aja. Ini ada residunya. Kemudian ini tadi ya sempat saya sampaikan, gunakan persamaan regresi sebagai prediksi hanya kalau garis regresinya itu memang terkonfirmasikan fit ya. Residunya yang paling kecil gitu. Tapi kita kan jarang juga yang ngitungin residunya. Yang kedua, gunakan persamaan regresi sebagai prediksi hanya kalau koefisien korelasinya itu memang mengindikasikan adanya korelasi linier antara kedua variabel gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu cara untuk kita menemukan garis regresi yang paling fit. Kemudian, kalau garis regresinya itu nggak bisa digunakan untuk prediksi, tadi kan ya, kalau nggak berkorelasi linier, persamaan regresinya nggak bisa kita pakai untuk memprediksi Y. Terus gimana cara menemukan prediksi nilai Y-nya? Nah ini, prediksi terbaik untuk nilai Y-nya itu adalah rata-rata sampel. Gitu. Jadi kalau X dan Y tidak berkorelasi linier, kita mau memprediksikan nilai Y, gunakan rata-rata nilai Y-nya. Kalau konteksnya panjang sepatu sama tinggi badan tadi, kan kita punya 5 data, tidak berkorelasi linier ya. Jadi prediksi untuk nilai Y tertentu, ya gunakan rata-ratanya. Nah ini yang saya belum jelasin, gunakan garis regresi sebagai prediksi hanya kalau datanya itu, data yang kita mau prediksikan ada di rentang data yang kita punya. Contohnya, kalau di ukuran sepatu ini tadi, kita punya sepatu berukuran mulai dari 27,6 sampai 31,8. Jadi, prediksikan saja tinggi badan seseorang yang punya ukuran sepatu antara ini. Ini saya tulis ya. X-nya tadi kita punyanya 27,6. 31,8. Jadi persamaan regresi akan baik digunakan untuk memperkirakan nilai Y di mana X-nya itu misalnya 30 karena ada di rentang ini. Tapi kalau X-nya 34 ya, ini sebetulnya kurang baik. Ketika kita memprediksikan variabel Y dengan nilai X di luar rentang yang kita punya, berarti kita sedang melakukan ekstrapolasi. Ya memang ada saatnya kita juga kadang-kadang gitu ya, kita perlu melakukan ekstrapolasi. Tapi kalau ada cara lain tanpa melakukan ekstrapolasi, lebih baik itu dilakukan. Gitu ya.
Contohnya, balik lagi ke panjang sepatu. Mana ya? Ini udah dijelasin ya. Nah ini, dengan menggunakan data 5 panjang sepatu dan tinggi badan, kita diminta untuk memprediksikan tinggi badan orang yang punya panjang sepatu 29 cm. Nah, tadi dengan 5 data, kita punya kesimpulan nggak ada korelasi linier. Jadi persamaan regresinya nggak bisa dipakai untuk prediksi. Nah, kalau gitu, kita gunakan rata-rata tinggi badan, ya tadi ada 5 tinggi badan, rata-ratanya 177,3. Jadi kita perkirakan bahwa orang yang punya ukuran sepatu 29 cm ini punya tinggi badan 177,3 cm. Ini kalau datanya 5. Kalau datanya kita tambah gimana? Kita tambah jadi ada 40. Ya, misalnya ya, jadi 40 terus kita sama kayak tadi diminta untuk memperkirakan tinggi badan seseorang yang punya panjang sepatu 29. Nah, ketika kita menambah data jadi 40, misalnya hasil pengujian korelasinya terkonfirmasi ada korelasi linier. Tahu dari mana? Kita lihat nih, p-value-nya katanya 0,000 ya. Kurang dari alfa, tolak H0. H0-nya bunyinya nggak ada korelasi, kita tolak berarti ada korelasi linier. Kalau ada korelasi linier, kita bisa lanjut cari persamaan regresinya. Misalnya dapatlah persamaan regresinya ini. Y topi sama dengan 80,9 ditambah 3,22X. Ya, karena sekarang terbukti ada korelasi linier antara X dan Y, persamaan ini kita bisa gunakan untuk memprediksikan nilai Y, di mana X-nya itu 2,9. Tinggal kita masukin aja, kita ganti X-nya dengan 29 ya. X-nya kita ganti dengan 29, dapatlah prediksi nilai Y-nya 174,3. Jadi kita perkirakan, kita prediksikan bahwa orang yang punya sepatu sepanjang 29 cm ini tinggi badannya 174,3 cm. Ini kalau dibuktikan benar nggak ya orang yang punya panjang sepatu 29 ini tingginya 174,3. Ini kalian bisa buktikan, tinggal dicari aja ya orang yang punya ukuran sepatu ini. Nah, tingginya bisa aja meleset dari ini ya, namanya juga perkiraan ya, bisa ada residunya, bisa jadi ada errornya. Silahkan ada yang mau ditanyakan dulu. Lanjut bahas soal aja Bu, yang paling belakang. Kayaknya itu yang paling penting deh ya. Sebentar. Ada satu yang ketinggalan belum saya jelasin ya untuk menginterpretasikan persamaan regresinya. Nah ini marginal change atau perubahan marginal ya yang menunjukkan berapa besar sih variabel Y akan berubah ketika X mengalami perubahan sebesar 1 unit. Jadi slope dari variabel X-nya ya B1-nya ini menunjukkan berapa banyak perubahan pada variabel Y untuk setiap unit perubahan variabel X. Atau kalau di notasi matematika itu sama dengan delta Y per delta X ya. DY dx ya, turunannya. Nah ini contohnya, kita tadi punya persamaan regresi ini ya, koefisien X-nya kan 3,22 ya. Artinya untuk setiap 1 cm tambahan panjang sepatu, maka tinggi badan seseorang itu akan bertambah sebesar 3,22 cm. Ya. Kalau panjang sepatunya nambah 2 cm, ya berarti tinggi badan orangnya akan nambah sebanyak 6,44 cm gitu. Kemudian tadi kalau kita pakai software kan ujinya kemungkinan 2 arah ya. Kita nggak tahu nih korelasinya positif atau negatif. Untuk lihat korelasinya positif atau negatif, kita bisa lihat dari koefisien korelasinya atau dari koefisien X-nya. Kalau di sini korelasi antara X dengan Y ini positif atau negatif, Dek? Positif. Jadi kalau X-nya naik 1, Y-nya naik 3,22 cm. Kalau saya punya persamaan regresinya misalnya 75 dikurangi 24,3X. Maka untuk setiap 1 unit kenaikan X, nilai Y akan berkurang 24,3. Berkurang atau menurun sebesar 24,3.
unit ya, tinggal dilihat satuannya apa. Baiklah, ya. Ini soalnya ada banyak soalnya buat kalian latihan ya. Tapi saya cuma bahas 2 kayaknya sempatnya. Sisanya kalian kerjain sendiri. Ini udah ya, saya jelasin. Nah, nyambung sama soal korelasi yang waktu itu udah kita bahas. Seorang mahasiswa akan menguji teori manajemen pemasaran bahwa setiap peningkatan biaya iklan akan meningkatkan jumlah barang yang terjual. Mahasiswa tersebut mengadakan penelitian terhadap suatu produk. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut. Di sini sih udah dikasih tahu mana yang jadi X, mana yang jadi Y. Tapi kalau misalnya ini nggak ada, gimana cara kalian menentukan X dan Y-nya, Dek? Dari mana? Bolak-balik sih Bu kalau nggak salah. Ya. Kalau persamaan, berarti kalau bolak-balik kamu bikin 2 persamaan regresi gitu ya? Oh iya, enggak. Gimana cara menentukan X dan Y-nya? Ayo, ada yang punya ide? Dari pernyataannya ya Bu, yang biaya iklan akan meningkatkan jumlah barang yang terjual. Yes. Peningkatan biaya iklan akan meningkatkan jumlah barang yang terjual. Dari kalimat ini, variabel mana yang mempengaruhi? Biaya iklan mempengaruhi jumlah barang. Karena yang mempengaruhinya itu biaya iklan, jadi biaya iklan ini menjadi variabel X. Gitu ya. Jadi dicari nih cara kita menentukan X dan Y-nya. Kalau nggak dikasih tahu, kita lihat teorinya apa. Kan kalau kalian riset beneran juga gitu ya. Makanya langkahnya kan latar belakang ada landasan teori. Dari landasan teori itu kalian bisa membangun kerangka penelitian, terus bikin model penelitiannya. Mungkin bisa aja nih tadi yang Haris bilang bolak-balik. Kayak di identitas pendapatan nasional kan dia sama dengan C, I, G, N, X. Tapi konsumsi ini dipengaruhi oleh disposable income. Disposable income itu Y dikurangi T. Jadi C ini mempengaruhi Y itu mempengaruhi C juga gitu ya. Mungkin ada teori yang begitu gitu. Satu teori mengatakan A, teori yang lain mengatakan B. Nah, tinggal kalian pegangnya teori yang mana gitu. Jadi bikin modelnya sesuai dengan teori yang kalian pegang gitu ya. Kemudian ya nantilah ya dari soal yang lain kita lihat cara menentukan X dan Y-nya. R-nya kan kalian udah hitung ya di 2 minggu yang lalu. Kemudian yang A ditanyakan berapa unit jumlah barang yang diperkirakan akan terjual jika perusahaan mengeluarkan biaya iklan 1,8 miliar. Yang B, tentukan kenaikan jumlah barang yang terjual kalau biaya iklan dinaikkan 2,2 miliar. Nah, ayo cari standar deviasi masing-masing variabelnya ya. Rata-ratanya juga, kemudian cari B0, B1. Nanti kita bahas. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Hadi. Ini R yang kemarin itu yang 0,902 itu, Bu. Iya benar, udah ketemu ya. Oh, ya, Jadi kasih, kalau Bu. nggak ketemu terpaksa harus ngitung lagi 0,902. Hasil uji korelasinya ada nggak? Hari masih ada nggak catatannya? Berkorelasi linier nggak? Atau yang lain nggak deh? Yang lain menemukan catatannya juga? Seingat saya berkorelasi linier ya. Ya tinggal lanjut aja kalau udah berkorelasi linier. Cari B0 sama B1-nya.
Oke, standar deviasi dari variabel X sama Y-nya berapa, Dek? Ini X, ini Y. SY-nya sudah dihitung? 2,637 saya dapat SY-nya. Iya, kalau nggak salah segini saya juga ya. Saya juga tadi ya di kelas tadi. Ini kalau nggak salah 3 komaan, tapi saya lupa 3 koma berapa. Ya nggak? SX-nya 3,114. Oh iya. Kemudian R-nya tadi kan 0,902 ya. Kemudian rata-ratanya Y-barnya 12, ini juga kalau nggak salah 12, berapa Y-barnya? 12,37. 37, X-barnya berapa hari? 12,46. Nah, berarti benar ya. Kemudian cari B1-nya pakai R, SY per SX. Nah, ini jangan sampai kebalik. Masukin SY-nya sama SX-nya ya. 0,902 kali 2,64 bagi 3,114. Hasilnya 0,764 ya, ya nggak sih? Iya, Bu. Ya, terus B0-nya Y bar dikurangi B1 kali X bar. Y barnya 12,37 kurangi 0,764 kali 12,46. Ini saya lupa nih hasilnya. 2,8281. 812. 812. Oke, ya udah tinggal kita bikin persamaan regresinya. Ini saya hapus ya. B-bar itu dapat dari mana, Bu ya? Yang mana, Jo? Yang B-bar, yang 12,37. Y-bar. Y-bar itu dapatnya dari ini. Rata-rata Y-nya. Y-nya kan unit barang yang terjual ini. Nih, Jo. 8 tambah 14. Ya, dirata-ratain ya. X-barnya udah dihitung X-barnya, Jol. Jol sudah sampai mana? Sepertinya belum, Bu. Nanti Bu saya lihat record lagi, Bu. Oke. Ya. Kita lanjutkan ya kalau gitu. Kita tinggal bikin persamaan regresinya. Ini saya hapus dulu biar cukup. Y topi sama dengan B0. Itunya B1-nya malah hilang ya. 2,812 ditambah 0,764X. Jadi antara biaya iklan sama jumlah barang yang terjual itu berkorelasi positif atau negatif, D? Korelasinya gimana? Positif, negatif? Positif. Positif, Bu. Lihat dari ini ya, koefisiennya positif. Kemudian yang A. Yang A yang ditanyakan Y bar untuk X-nya 1,8 miliar. Oke. 1,8, Y barnya berapa? Tapi kita lihat nih satuannya. X sama Y-nya nggak apa-apa, satuannya berbeda. Tapi di sini kan X-nya ratusan juta. Nah, di sini yang ditanyakan 1,8 miliar. Kita samain dulu nih. Jadi berapa dong? 18. Gitu ya, jangan lupa ya disamakan. 18 jadi Y topinya 2,812 tambah 0,764 kalikan 18 hasilnya 16,564, Bu. 16,564. Satuannya apa ya, Mas?
100 juta. Unit jumlah barang. Oh ya, unit. Ribuan unit, Bu. Ribuan unit. Jadi ribunya kita bisa hilangin ya. Tulis aja begini ya. Unit. Kemudian yang B, gimana cara nyarinya nih, B? Tentukan kenaikan jumlah barang yang terjual jika biaya iklan dinaikkan 2,2 miliar. X-nya naik 22, jadi Y-nya Sama kayak di atas, Bu, cuma diganti 22. Itu ganti 22 aja ke 18. sama kayak ini. Beda dong. Beda, Bu. Iya, Bu. Ini nih yang ditanyain ya. Tapi emang iya sih banyak yang terjebak ke situ ya. Diganti aja nih X-nya sama 22. Nah, dia lupa nih ngeliat ini. Yang ditanyakan kenaikannya. Delta Y-nya kan ya. Oh iya, Bu. Berarti di akhirnya dikurangi 16.000 unit itu. Kenaikan dari apa susah nih, Bu? amat. Iya kenaikannya. Tapi tadi juga good. ada yang... Oh iya, Bu. Berarti dikalikan 4, Bu. X-nya. X-nya 4. Kok X-nya 4? Dari mana? Kenaikan dari 18, Bu. Oh. Maksudnya 22 kurang 18, Bu. Oh iya. Ilman, Bu. Oke, tapi di sini yang ditanyakan jika biaya iklan dinaikkan 22, dinaikkan 2,2 miliar. Berapa kenaikannya? Berarti dinaikkan 40. Berarti 40, Bu, X-nya, Bu. Oke, mungkin idenya Hilman begini ya. Tadi X-nya 18, terus sekarang pakainya X-nya 40 gitu ya Hilman ya? Y topinya berapa gitu kan? Setelah dapat, ini nanti dapat delta Y-nya, iya kan ya? Ya gitu ya idenya ya? Oh, nggak usah sih, Bu. Langsung dua-dua aja nggak sih, Bu? Ini bisa, tapi panjang banget ya. Belajar konsep matematika. Tadi kan kita udah belajar marginal change ya. Jadi gimana cara paling mudahnya? Dua-duanya langsung dimasukkan ke kok saya hapus, langsung dimasukin ke persamaan X. Oke, Persamaan Y. Kalau X-nya naik 1 unit, Y-nya naik berapa unit, Dek? Itu, Bu, 764 unit. 764 unit ya, atau 0,764 ribu ya. Oh, berarti yang 2,812 itu dihapus saja, Bu. Jadi rumusnya jadi Y sama dengan 0,764 dikali 2,2. Ya udah gitu aja. Iya gitu aja kan ya. Pakai perbandingan ya, Bu, ya bisa, Bu. Iya benar. Alah, semudah itu. Ya pakai tadi juga bisa sih ya, cuma kan lempong ya. Langkahnya lebih panjang gitu kan. Gitu, ini hasilnya berapa? Tadi benar, masukin X-nya 40, dapat Y-nya berapa, terus kita hitung selisihnya, itu konsep matematika. Tapi kita kan tadi udah belajar marginal change ya, tinggal dikalikan aja nih ini 0,764 dikalikan 22, selesai. Ya. Ada yang ditanyain sampai sini? Gimana, Viv? Udah bisa ngikutin tadi, Viv? Kayak ikut ini juga ya tadi. Oh, pakai ini nggak ya? Pakai ini ya? Kayaknya bisa pakai ini. Ngerti, Bu, ya, Bu. Yang penting ngerti konsepnya, Bu. Iya, ya. Caranya pun juga ada beberapa. Tinggal kalian pilih aja mana yang paling mudah gitu kan. Waktu kita belajar matematika kan juga gitu ya. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai. Ya tinggal dipilih yang paling sesuai, paling ringkas, yang mana. Mau panjang-panjang juga boleh. Mau langsung juga boleh. Lanjut ya. Kalian lanjutin sendiri aja ini ya. Saya cuma ini aja, mandu mana XY-nya aja. Kan langkah-langkahnya tadi kalian udah paham ya. Cari B0, cari B1, terus bikin persamaan regresi, nanti kita lihat aja nih yang ditanyain apa gitu ya. Diketahui data tentang GDP dan nilai investasi di negara sukses makmur pada tahun 2000 sampai 2009. Yang A, apakah terdapat hubungan antara nilai GDP dan investasi di negara sukses makmur? Ini berarti kalian melakukan uji korelasi ya. Dua arah ya, karena yang ditanyakan cuma ada enggaknya hubungan. Ya, Dek ya.
Nggak disebut hubungannya apakah positif atau negatif gitu ya. Ini uji korelasi dua arah, kemudian mana X-nya, mana Y-nya? X-nya GDP, Bu. X-nya GDP, Y-nya investasi. Kenapa, Afif? Karena yang ditanya itu kan yang mempengaruhi itu GDP-nya, Bu, mempengaruhi nilai investasi di suatu negara itu. Mana nih? GDP mempengaruhi investasi. Mana? Nggak ada, Bu. Ngayal, Bu. Baliknya investasinya yang X mungkin. Kenapa investasinya yang X? Masih pakai mungkin Hilman juga nih. Kenapa Hilman? Pertanyaan yang B, Bu, iya. jika nilai investasi sekian. Iya, itu dia ya. Kalau secara teori kan tadi Y C I G N X. I mempengaruhi Y. Aduh Bu, kalau udah UAS mah saya blank, mana inget Bu teori PIE makro mah Bu gitu. Apalagi udah berapa semester berlalu. Ya udah lihat aja nih pertanyaannya nih. Perkiraan nilai GDP yang kita perkirakan selalu variabel Y atau X yang diperkirakan? Iya, Bu. Y, makanya Y-nya yang dikasih topi, bukan X-nya. Jadi, ini ditanyakan perkiraan nilai GDP. Jadi, ini Y-nya, investasi X-nya. Gitu ya. Kalau ngeblank mah. Kemudian, ini nanti kalian kerjakan sendiri. Dikerjain ya, dan kalau ada masalah boleh tanya. Ya, kalau nggak dikerjain juga nggak apa-apa sih, tapi nanti rugi sendiri UAS-nya ya. Bingung. Ini mana X-nya, mana Y-nya? Omset, laba. Omset yang mempengaruhi laba atau laba yang mempengaruhi omset? Omset yang mempengaruhi laba. Betul, omset yang mempengaruhi laba. Jadi omsetnya variabel apa, Egi? X apa Y? Variabel X. Ya, sip. Itu ya. Kemudian kalau ini mau udah jelas. Ini. Mana X-nya? Pajak pendapatan. Kenapa kok pajak yang jadi X? Berdasarkan apa? Pajak pendapatan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Nah, benar dari kalimat ini. Pajak yang diperoleh dari pendapatan akan berdampak pada konsumsi masyarakat. Gitu ya. Silakan, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Ini kalaupun kalian cuma ditanyakan kayak yang mana ya? Kalau ini kan bertahap ya, diminta ngitung koefisien korelasi, diminta uji pengaruhnya. Kalaupun kalian diminta mencari persamaan regresinya, tetap tadi ya prosedur uji korelasinya harus dilalui dulu. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Jelas? Cukup? Insya Allah, ntar kalau ada tanya PT aja. Ntar aja Bu, udah puyeng Bu gitu ya, mungkin ya. Oke lah kalau gitu ya, kita ketemu minggu depan. Tadi tolong disiapkan ya, pastikan data analisisnya udah di-add-in, atau kalian install SPSS juga boleh ya. Sampai ketemu minggu depan, terima kasih banyak partisipasinya. Selamat siang, sehat selalu ya Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Izin end meeting ya. Iya, Bu.